Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita melanjutkan perkuliahan pengantar analisis real kita pada topik kali ini, yaitu tentang aplikasi sifat supremum. Untuk membahas materi dalam video ini, saudara mesti memahami terlebih dahulu dan melihat kembali ya materi sebelumnya mengenai supremum, kemudian infimum dan lain-lain ya yang berkaitan dengan supremum ini. Nah, kita akan membahas tentang suprema dan infima. Kita akan memberikan aplikasi dari konsep-konsep tersebut untuk sampai kepada sifat fundamental dari himpunan bilangan real. Nah, kita mulai dengan contoh-contoh ilustrasi yang berguna dalam mengaplikasikan supremum dan infimum ini. Jadi, topik kali ini adalah tentang bagaimana aplikasi dari supremum dan infimum. Sekali lagi, you have to know first about supremum and infimum. Jadi, terlebih dahulu ingat kembali atau pelajari kembali tentang supremum dan infimum tersebut. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Ini ada dua bagian. Yang pertama, jika S adalah sebuah subhimpunan tak kosong dari R, terbatas di atas, jadi upper bounded gitu ya, terbatas di atas. Kemudian, ambil sebarang bilangan A anggota himpunan bilangan real yang didefinisikan, kemudian definisikan himpunan A tambah S, yaitu A tambah S, di mana S adalah anggota himpunan S. S ini, himpunan S ini adalah subset ya. S adalah non-empty subset, subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas. Nah, istilah upper bounded, lower bounded, upper bound, lower bound gitu ya, harus diingat kembali. Nah, kemudian didefinisikan himpunan A tambah S adalah A tambah S, di mana S elemen himpunan S. Akan dibuktikan, apa yang akan dibuktikan dalam contoh ini? Akan dibuktikan bahwa supremum dari A tambah S sama dengan A tambah sub S. Jika didefinisikan ini, akan dibuktikan bahwa sub A tambah S sama dengan A tambah sub S. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana pembuktiannya. Jika U sama dengan supremum S, maka X kecil sama dengan U untuk semua X elemen S. Lihat, kalau U itu supremum S, maka berdasarkan teori sebelumnya tentang supremum, maka X kecil sama U untuk semua X elemen S. Kenapa? Karena U itu adalah supremum dari S. Nah, kalau kita aplikasikan kedua ruas ditambah dengan A, maka X kecil sama U ini akan menjadi A tambah X kecil sama A tambah U. Kedua ruas ditambah dengan A. Pertidaksamaan ini mengimplikasikan bahwa A tambah U ini merupakan batas atas dari A tambah S. Kenapa A tambah S? Karena X ini kan elemen S ya. Jadi himpunan A tambah S ini, jadi himpunan S ditambah dengan elemen A tambah U adalah batas atas dari ini, dari himpunan ini. Nah, konsekuensinya kita bisa tulis, kita punyai supremum A tambah S kecil sama dengan A tambah U. Ini berdasarkan teorema dan definisi yang ada di materi berkaitan supremum dan infimum yang tentang ini. Ini bagian pertama. Kemudian, jika V adalah batas atas sembarang dari himpunan A tambah S, sekali lagi, jika V adalah batas atas sembarang dari himpunan A tambah S, maka berlaku juga A tambah X kecil sama V.
untuk semua X elemen S. Kalau V itu batas atas sembarang, kalau U tadi supremumnya, yaitu batas atas yang paling kecilnya, gitu ya. Nah, maka A tambah X kecil sama dengan V untuk semua X elemen S. Ini juga berarti kalau kita kurangkan kedua ruas dengan A, kita dapatkan X kecil sama V kurang A untuk semua X elemen S. Dari pertidaksamaan ini, apa yang kita peroleh? Ya, betul. Kita peroleh bahwa V kurang A itu adalah batas atas dari himpunan S. X ini kan elemen S ya. Jadi ini adalah batas atas dari himpunan S. Sehingga U, yang mana U tadi adalah supremum dari S, kecil sama V kurang A. Kok bisa begitu dia? Apa hubungannya coba dengan yang tadi? Nah, mari kita lihat kembali. Nih ya. U supremum S. X kecil sama U. Kenapa? Karena dia U itu supremum S untuk X elemen S. Sedangkan di yang kedua ini, kita peroleh X kecil sama V kurang A. Berarti V kurang A adalah batas atas dari S. Sebuah batas atas dari S. Sehingga U kecil sama VA. V kurang A. Nah, dalam supremum, kalau ada batas atas yang lain, maka supremum S itu adalah batas atas paling kecilnya. Nah, maka U kecil sama V kurang A. Ini berdasarkan definisi dan teorema tentang supremum. Apa akibatnya? Nih, lihat. Kalau di sini U tadi, ya, tunggu supaya jelas. Ketika kita ketahui bahwa V kurang A itu adalah batas atas dari S, maka bisa kita tulis V kurang A supremum S. Atau supremum S kurang dari atau sama dengan V kurang A. Kita ketahui supremum S itu sama dengan U kan? Ya enggak? Nah, maka U kecil sama V kurang A. Lalu A-nya pindah ke sini atau kita tambahkan kedua ruas dengan A sehingga yang ini menjadi A tambah U, sedangkan yang di sisi kanan menjadi V saja. Oke. Kemudian, mari kita lanjut. Karena V adalah sembarang batas atas dari A tambah S, kita bisa ganti V dengan sub A tambah S. Untuk mendapatkan A tambah U kecil sama V, maka A tambah U kecil sama sub A tambah S. Jelas? Yang bagian ini, bagian kedua? Bapak rasa jelas ya, mari kita ulang. U itu supremum S, maka akibatnya X kecil sama U untuk semua X elemen S. Ya kan? Nah, kemudian A tambah X, kedua ruas tambah A, itu kecil sama dengan A tambah U. Dari pertidaksamaan ini kita ketahui bahwa A tambah U adalah sebuah batas atas dari A tambah S. X ini anggota S. Dari himpunan A tambah S. Konsekuensinya kita punya supremum dari himpunan A tambah S itu akan kecil sama dengan A tambah U. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita misalkan V adalah batas atas sembarang dari himpunan ini, maka A tambah X kecil sama V. V ini batas atas sembarangnya, maka A tambah S kan A tambah X ya untuk X elemen S. Ini bisa kita rubah menjadi X kecil sama V kurang A. Pertidaksamaan ini artinya apa? Pertidaksamaan ini artinya V kurang A itu adalah batas atas untuk himpunan yang mengandung X ini. Nah, X itu kan himpunan S ya, anggota himpunan S. Artinya V kurang A adalah batas atas dari himpunan S. Nah, himpunan S tadi
supremumnya adalah U kan? Ya, maka supremum S kecil sama dengan V kurang A. Sedangkan supremum S tadi kita kenal dengan U. Lalu A-nya kita pindah ruas atau A-nya sama-sama dijumlahkan dengan A kedua ruas, maka ini menjadi A tambah U kecil sama dari V. Kemudian karena V tadi adalah sembarang batas atas dari A tambah S, kita bisa ganti V dengan supremum A tambah S. Maka kita dapatkan tadi A tambah U kecil sama V, V-nya kita ganti dengan supremum A tambah S, maka kita dapatkan A tambah U kecil sama supremum A tambah S. Dengan mengkombinasikan pertidaksamaan yang ini, yang pertama tadi, dan yang kedua ini, coba lihat hasilnya. Ini kita dapatkan dari yang pertama tadi, sedangkan yang ini adalah bagian dari ini. Supremum A tambah S kecil sama A tambah U, dan A tambah U kecil sama dengan supremum A tambah S. Apa hasil keduanya ini, kombinasinya? Maka hasil kedua pertidaksamaan ini adalah bahwa supremum A tambah S sama dengan A tambah U. Ya, tentu ya, dalam pertidaksamaan tentu begitu. A kecil sama B, B kecil sama A, artinya A sama dengan B. Nah, supremum A tambah S kecil sama A tambah U, lalu A tambah U itu kecil sama supremum A tambah S, artinya keduanya ini sama, yaitu supremum A tambah S sama dengan A tambah U. Kemudian, U kita ini adalah supremum S. Kita misalkan tadi di awal ya. Maka apa hasilnya? Hasilnya adalah supremum A tambah S sama dengan A tambah supremum S. Jelas? Sangat jelas ya. Bapak rasa tidak ada keraguan bagi Anda nanti. Kecuali nggak paham supremum infimum itu apa, upper bound, lower bound itu apa, batas atas, batas bawah gitu ya. Ini tolong dilihat materi sebelumnya tentang sifat completeness sebelum itu. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jika suprema dan infima dari dua buah himpunan terlibat, maka penting untuk mengkonstruk hasilnya dalam dua tahap. Nah, kalau tadi kan satu himpunan saja. Sekarang kalau dua himpunan yang terlibat. Contoh, misalkan himpunan A dan himpunan B adalah subhimpunan tak kosong dari R yang memenuhi sifat berikut. A kurang atau sama dengan B untuk semua A anggota A dan semua B anggota B. Kita akan buktikan bahwa supremum A kecil sama infimum B. Sekali lagi, ada dua himpunan yang merupakan subset tak kosong dari R yang memenuhi syarat berikut. A kecil sama B. Yang mana A itu anggota himpunan A dan B ini anggota himpunan B. Kalau A kecil sama B, maka supremum A kecil sama infimum B. Buktikanlah, katanya. Nah, ini dia buktinya ya. Untuk B anggota himpunan B, kita punya A kecil sama B dari hipotesis ini. Untuk semua A anggota A. Hal ini berarti B yang ini merupakan batas atas dari himpunan A. Karena A kan ini anggota himpunan A. Berdasarkan teorema sebelumnya. B ini batas atas dari himpunan A. Kalau B itu batas atas himpunan A, maka ada supremum A ya, yang kecil sama dengan B. Ini konsekuensi kalau B adalah batas atas dari himpunan A, artinya supremum A kecil sama B. Hal ini berlaku untuk semua B anggota himpunan B. Lalu, kita lihat bahwa supremum A, apa yang kita lihat? Supremum A adalah sebuah batas bawah untuk himpunan B. Kenapa? Coba kita lihat.
dari yang terakhir ini, ya, supremum A, ini B, maka supremum A ini merupakan batas bawah untuk himpunan B. Ya, supremum A adalah batas bawah untuk himpunan B. B adalah batas atas untuk himpunan A, kalau dia seperti ini. Berarti ada supremum A kecil sama B. Dari ini, kita bisa ketahui bahwa supremum A ini merupakan batas bawah. Ya, batas bawah untuk himpunan B. Sehingga kita bisa simpulkan supremum A kecil sama infimum B. Terbuktilah dia bahwa sub A kecil sama infimum B. Itu bagian pertama, contoh soal aplikasi dari supremum dan infimum. Berikutnya di bagian kedua akan kita bahas tentang bagaimana pengaplikasiannya dalam fungsi, ya. Karena dia berkaitan sekali dengan fungsi nanti. Jadi jangan diputus pembahasannya. Ini bagian pertama dan siap untuk bagian kedua yang mengenai fungsi. Terima kasih.